Saudara keluarga perkabungan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama kita akan memulai kebaktian penghiburan bagi keluarga besar Ibu Indriani Angga Wijaya pada hari ini, dengan mengaku bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, dan yang senantiasa memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Mari bersama kita menyanyikan lagu NKB 123, bait 1-3, Dalam Badai Hidupku. Dalam badai hidupku, Yesusku pegang teguh, mana-mana ku ada, ku bersandar padanya. Yesus harapanku, Dia hidupku, apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Roh Kudus tertunaskan, maka hatiku tenang, amanku dipimpinnya, ku bersandar padanya. Yesus harapanku, apa hidupku, apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Ku mengangkat laguku dan berdoa padamu, wahai Maranatha, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku, Dia hidupku, apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Silahkan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita berdoa. Pada malam ini, ya Allah, kami datang kepadamu. Kami membawa pergumulan yang ada dalam hati kami, yang berkecamuk dalam diri kami. Entah itu kesedihan, rasa kehilangan, ataupun juga perasaan yang tidak pasti yang sekarang ada dalam hati anak-anakmu, khususnya dalam hati keluarga Ibu Indri. Malam ini kami datang kepadamu hendak memohon, berkenanlah kiranya Engkau, ya Kristus, untuk menolong anak-anakmu yang di dalam pergumulan ini, agar Roh-Mu yang kudus berkenan untuk datang. Roh-Mu yang kudus sendirilah yang berkenan untuk menghampiri dan memberi kekuatan kepada keluarga perkabungan. Mari tolonglah
Biarlah kiranya kehadiran Engkau dapat dirasakan sehingga keluarga yang berkabung beroleh kekuatan dan dapat melalui hari-hari berat mereka dengan penyertaan Allah sendiri. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Saudara, mari bersama kita menaikkan doa, menaikkan pujian dari NKB 137. Adakah beban berat hidupmu? Adakah berat beban hidupmu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Menjaga kerisauan hatimu. Sampaikan padamu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan jangan gentar. Adakah air mata tak tertahan? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Adakah dosamu terus tersimpan? Sampaikan padamu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Dia teman yang besar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan jangan gentar. Adakah air yang melanda kalbu? Sampaikanlah kepada Tuhan. Bimbangkah kau kan hari depanmu? Sampaikan padamu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan jangan gentar. Saudara, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Allah, hendak menyampaikan segala persoalan-persoalan, segala pergumulan-pergumulan yang tengah kami hadapi. Ya, amin. Saudara, pada hari ini saya akan mengajak kita untuk memperhatikan satu bacaan dari Lukas, pasal yang ke-1, ayat 76 sampai ayat yang ke-79. Ini merupakan nyanyian pujian dari Imam Zakaria. Ketika Yohanes Pembaptis, anaknya, akan lahir dari istrinya yang mandul. Demikian ayat 76 sampai 79. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat
dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup sehari-hari. Maranatha. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pujian Zakaria ini diberikan ketika Yohanes, anaknya, itu lahir dari istri yang dia tidak duga akan bisa melahirkan seorang anak. Karena itu Zakaria sangat bersuka cita ketika Yohanes anaknya itu lahir. Meskipun diberi nama berbeda dengan dirinya, tetapi Yohanes tahu bahwa ini adalah anak yang diperkenan oleh Allah. Zakaria percaya bahwa anaknya yang akan disebut sebagai nabi Allah itu, dia akan menolong umatnya untuk menyadari bahwa Allah memberikan keselamatan kepada umatnya. Bahwa di dalam gelap, Allah tidak membiarkan mereka seorang diri dalam pergumulan, tetapi dalam hidup yang gelap, dalam hidup yang susah, Allah akan hadir dan akan menuntun umatnya pada jalan keselamatan. Allah akan hadir seperti sinar matahari, katanya ya. Seperti sinar matahari yang menyinari mereka yang ada dalam kegelapan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Pak Hermawan, Stephen, Mia, bersama dengan Desi dan Denis, cukup berat ya menemani Mami dalam sakitnya. Dan terbayang pasti buat anak-anak, buat Mia khususnya ketika Stephen sudah pergi jauh, lalu Mia juga satu-satunya anak yang tinggal harus pergi juga jauh. Padahal Mami dalam kondisi sakit. Antara suka dengan duka itu seperti sebuah daya yang tarik-menarik. Antara ingin tinggal, tapi juga hendak pergi memulai sebuah hidup baru. Tentu itu juga bukan sebuah perkara yang mudah. Disitulah Zakaria mengatakan, penghiburan Tuhan itu datang. Di antara tarik ulur persoalan, di antara gelap, tapi di sana Tuhan menghadirkan terang. Di antara kebimbangan, di sana Tuhan hadir, memberikan tuntunan. Saya percaya bahwa pergumulan yang dihadapi oleh Pak Hermawan, Stephen, Mia, bersama keluarga, adalah pergumulan yang sudah menolong baik Pak Hermawan dan anak-anak untuk melihat kehadiran Tuhan yang tidak berkesudahan. Tadi di depan saya ngobrol dengan Stephen dan Mia. Kedua anak ini sepakat bahwa papinya sudah siap, sudah berdamai, sudah terbuka untuk menerima kehendak Allah atas istri yang dikasihinya. Bukan persoalan yang mudah memang. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah persoalan, pergumulan hidup, hari ini melalui bacaan Injil Lukas, kita diingatkan dalam pergumulan kita nggak sendirian. Allah bahkan mengutus berulang-ulang nabinya, termasuk Yohanes, dan lalu Allah mengutus sendiri anaknya, supaya di tengah pergumulan yang hebat itu, umat punya pegangan.
bahwa kita tidak pernah bersedih sendirian. Selalu ada Allah di sana yang hadir. Bahwa kita tidak pernah susah sendirian. Selalu ada Allah yang menopang di sana. Tadi Mia bercerita bahwa mami, papihnya adalah orang tua yang bertekun dalam doa. Saya pernah membaca sebuah tulisan seseorang, saya lupa siapa yang menulisnya, tapi orang ini bilang begini, dalam kesuksesan seseorang tidak pernah bisa mengatakan, ini adalah hasil perjuangan saya. Karena dalam setiap kesuksesan seseorang itu selalu ada we, bukan me. Selalu ada orang lain di belakang. Tadi Mia bilang ada mami, ada papi, ada Dennis tentu kemudian. Tapi yang lebih dari itu, ada Tuhan yang menghadirkan orang-orang di sekitar kita yang memberikan perhatian, yang memberikan dukungan, yang memberi kekuatan, yang memberi penghiburan. Sehingga saya percaya kalau pada malam ini diceritakan oleh anak-anak bahwa Pak Hermawan sudah kuat, sudah bisa menerima. Saya percaya itu bukan karena kuatnya Pak Hermawan, bukan karena kemampuan Pak Hermawan menerima, tetapi karena orang-orang di sekeliling yang tadi disebut hadir, memberikan kekuatan, diutus oleh Allah untuk menguatkan, untuk menghibur, untuk menolong. Juga bukan hanya Pak Hermawan, Stephen, dan Mia, tetapi juga khususnya untuk Ibu Indri. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, pesan Bapak, Ibu Sum dan Pak Joni mengontak saya, mencarikan bantuan apa yang bisa ditolong untuk Ibu Indri. Saya berpikir hebat ya, nih Besan sama Besan bisa kompak. Tapi saya percaya bahwa ada tangan Tuhan di sana yang memberi dorongan, yang memberi kemampuan kepada orang-orang di sekitar untuk menghadirkan diri, untuk menunjukkan kepedulian, untuk menunjukkan ada terang di sana. Tidak semata gelap, pekat semuanya. Ada terang, meskipun kecil, tapi ada terang itu. Kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersama sekarang yang masih hidup, kita tentu juga masih harus bergumul dengan kehidupan kita masing-masing. Keluarga perkabungan, setelah acara nanti semua usai pada hari Rabu, seminggu, 2 minggu kemudian, sepi itu lebih akan terasa. Kehilangan itu lebih akan menguat. Kesedihan itu biasanya muncul lebih besar. Tetapi biarlah kiranya Injil malam ini menguatkan dan diingat oleh Pak Hermawan, Stephen, dan Desi yang belum hadir malam ini. Juga menguatkan Mia dan Dennis serta Joshua kecil, bahwa di tengah kesulitan ada Allah yang mau hadir di sana, menuntun, memberikan ketenangan, memberikan keselamatan, juga menyinari seperti matahari yang menyinari, bahkan di sini dikatakan dalam ayat 79, mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk dalam masa Natal. Masa Advent ini sungguh menjadi sebuah ingatan buat kita bahwa
Di tengah Advent, kita mengalami kedukaan, sekaligus juga kita diingatkan kita sedang menanti datangnya Mesias kali kedua. Dan kedatangannya akan membuat kita mengalami jalan damai sejahtera yang terang itu. Kita akan memasuki masa Advent yang keempat dengan menghayati betul bahwa kita tidak sendiri, khususnya keluarga perkabungan. Ada Tuhan yang mau bersedia terlibat dalam pergumulan kita. Ada Tuhan yang memperhatikan, khususnya Pak Hermawan nanti kalau anak-anak kembali ke tempat mereka masing-masing. Bapak tidak sendiri, karena ada Tuhan yang menyertai dan akan terus menggenggam tangan Bapak sampai pada keselamatan dan jalan sejahtera yang akan membawa kita semua juga, Pak Hermawan. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami mau bersyukur kepadamu di tengah-tengah perkabungan yang dirasakan oleh keluarga Bapak Hermawan, Stephen dan Desi, Mia, Dennis, dan juga Joshua. Kami mau bersyukur, Tuhan, karena kami mengalami kehadiran-Mu melalui kehadiran istri, mama, mertua, saudara, yang kami kasihi dan mengasihi kami, Ibu Indriani. Terima kasih karena lewat kehadirannya, kami belajar tentang cinta kasih. Lewat kehadirannya, kami belajar mengenal Tuhan dan mempercayai Tuhan sebagai Allah yang baik bagi kami. Kami bersyukur sebab melalui kehadiran istri, mama, mertua, saudara kami, Ibu Indri, kami boleh mengalami cinta dan pemeliharaan Tuhan selama ini. Kini dia beristirahat dari segala kesakitan yang dialaminya. Biarlah kiranya kami yang masih hidup boleh terus menghidupi keteladanan yang sudah diberikan olehnya, melanjutkan warisan iman yang diberikannya kepada kami sebagai suami, sebagai anak, menantu, sebagai saudara, kerabat. Biarlah kiranya kami yang masih hidup juga terlebih lagi melihat jalan selamat yang Tuhan sediakan di dalam Kristus, dan kami bertekad untuk tetap di jalan itu, sehingga kami dapat mengalami kehangatan cinta Tuhan yang membawa dan menuntun kami pada jalan damai sejahtera, seperti yang dikatakan oleh Imam Zakaria. Ya Allah, tolonglah kami. Jika pada malam nanti Tuhan kami akan berpisah, biarlah Tuhan juga mengiringi kerabat yang hadir pada malam ini, menyatakan dukungan dan perhatian mereka kepada keluarga perkabungan. Biarlah berkat Tuhan diturunkan atas mereka, agar mereka pun mengalami kasih sayang Tuhan,
seperti yang sudah mereka tunjukkan kepada keluarga perkabungan. Dan kami mohon kemurahan Allah atas Pak Hermawan, Stephen, Desi, Mia, Dennis, agar malam ini mereka boleh beristirahat dengan baik, tidur dengan nyenyak, sehingga besok mereka juga bangun dengan tubuh yang segar dan bugar untuk dapat melakukan kewajiban mereka bagi istri dan mama yang mereka kasihi, sehingga segala kebaktian dapat diselenggarakan dengan pertolongan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan menolong juga Majelis Jemaat GKI Citra yang akan ambil bagian dalam pelayanan. Allah sendiri yang menolong agar mereka dapat menyiapkan keluarga perkabungan ini, dapat menghibur keluarga perkabungan ini, sehingga kasih Allah dapat dirasakan oleh keluarga besar melalui pelayanan yang diberikan oleh Majelis Jemaat GKI Citra. Terima kasih ya Allah, inilah syafaat kami. Kami mohon berkenanlah kiranya Engkau untuk mendengar dan mengabulkan doa ini. Di dalam Yesus Kristus, kami naikkan seluruh doa ini. Amin. Mari dengan berdiri kita mengakhiri kebaktian ini dengan menaikkan pujian dari NKB 150, bait 1 dan bait yang keempat saja. Di seberang sana. Di seberang sana pagi ceria bersama Tuhan selamanya. Berakhir sudah berseni dunia di seberang sana negeri bangsa. Bait 4. Di seberang sana kita berjumpa dengan kekasih yang telah menang. Kita bersatu senantiasa di seberang sana fajar cerah. Ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Kebaktian kita sudah selesai. Sekarang saya persilahkan Majelis Jemaat GKI Kedoya untuk menyampaikan kata sambutan. Sebentar ya Bu ya. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kami dari Majelis Jemaat GKI Kedoya mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Ibu Indriani. Kiranya Tuhan Yesus menghibur dan menguatkan keluarga perkabungan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada keluarga Stephen atau Pak Hermawan, silakan. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat
sanak keluarga, teman-teman yang sudah hadir, untuk Pendeta Evelyn juga, Dewi, dan Penatua yang sudah hadir untuk melayani untuk kebaktian ini. Saat ini juga mungkin saya mau cerita, supaya menyambung dengan apa yang Mia sudah ceritakan di awal ya. Banyak sekali yang saya banyak sekali bisa saya sampaikan tentang Mami yang setia kepada Tuhan, Mami yang senantiasa berdoa. Mami itu sebelum pandemi, sebelum stroke itu dulu setiap pagi ada doa pagi jam 6 pagi ke GKY Greenfield dengan mama mertua saya juga, itu tiap pagi dulu. Di situ juga ya mereka yang akhirnya, singkat cerita, mereka yang menjodohkan aku dengan Desi. Itu itu salah satunya dari cerita itu. Tapi mungkin di lain di lain cerita banyak hal tentang Mami, mungkin perkenankan juga saya sharing untuk sisi lainnya juga. Apa yang Mami sharingkan juga kepada saya tentang bagaimana berkeluarga dalam keluarga ya. Mami itu dari dulu paling takut itu sebenarnya ditinggalkan, apalagi dalam Mami mungkin seperti Mia bilang, Mami itu sangat tough, yang worker, yang memberikan give everything, yang ya ketika dia tidak berdaya itu sangat berat. Sesuatu yang biasanya dia berikan, sekarang dia jadi the other way around, jadi menerima. Dan itu berat buat Mami. Dan itu juga berat dalam ini, terutama dalam juga mungkin relasi seperti suami istri gitu. Karena ya Mami juga banyak melihat ya cerita ditinggal, setelah nggak berdaya ditinggal gitu. Dan Mami itu ya dalam 1-2 tahun akhir ini, 1 tahun 2 tahun itu Mami sharing betapa Mami sangat bersyukur mempunyai papi yang sungguh setia, bahkan ketika Mami itu sudah tidak bisa memberikan apapun buat papi, nggak bisa masak, nggak bisa untuk menemani, mau yang apa juga susah. Pokoknya melakukan apapun buat papi itu tidak bisa, hanya bisa menerima dari papi. Dan setelah lama ya bertarung dan bergumul, dan Mami melihat sendiri papi tetap setia dengan janji pernikahan, untuk tetap setia dalam sakit maupun sehat, dalam suka maupun duka, dan hingga saat ini. Dari saat itu juga aku sebagai anak juga sungguh menyadari ya setelah menikah juga bahwa pernikahan itu juga banyak joyful, tapi juga ada berat untuk dalam pergumulan. Jadi di situ aku juga belajar benar-benar dari contoh bagaimana papi dan mami itu setia pada satu sama lain dalam giving maupun receiving itu. Dan ya, aku, Desi, sungguh sangat bersyukur mempunyai contoh di dalam bagaimana kami berkeluarga, berpasangan, bagaimana papi dan mami saling, walaupun ada perubahan dinamis di dalam relasi, tapi mereka tetap setia pada janji pernikahan papi dan mami. Dan aku sungguh sangat bersyukur untuk papi dan mami untuk ini. Ya, terima kasih.
kebaktian kita sudah selesai. Besok pada jam yang sama, 19.00, akan ada kebaktian tutup peti yang melayani dari GKI Citra. Lalu pada hari Rabu, jam 8.30 pagi, ada kebaktian pelepasan untuk kemudian akan dikebumikan ke Sentosa. Selamat malam, Tuhan memberkati. Untuk mungkin ada yang untuk silakan jika ada yang menyampaikan bela sungkawa. Ini untuk bela sungkawa kepada keluarga di sini hari ini dari sini mendengar dari sini. Pendeta Neto silakan. Baik Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara yang mau menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga silakan. Baik Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom bisa memberikan ungkapan bela sungkawa kepada keluarga. Bapak Ibu tinggal open mic-nya masing-masing dan bisa langsung berbicara memberikan ungkapan duka cita bagi keluarga. Apakah ada? Pak Steven, kami dari Majelis Jemaat GKI Kedoya mengucapkan turut berduka cita kiranya Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Ya, terima kasih. Steve dan Mia banyak kekuatan ya, ditinggal Mami yang tercinta. Ya, cukup kuat ya. Steve dan Mia, pidatomu bagus sekali. Mami papimu pasti bangga. Bagus. Ya, makasih Aulia. Steve, kami dari Sydney menyampaikan turut bersama-sama dengan kalian ya atas perpisahan ini. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memimpin dan terus di dalam Tuhan, Papi, Mami, Mia, Desi, dan semuanya. Kami semua mendukung di dalam situasi seperti yang sekarang ini. Ya, makasih Om Kai. Isyan, makasih. One second. Steve and Mia. Untuk pastikan. We feel very sorry. We feel very sorry for your mother. She was a lovely sister-in-law. Thank you, Om Leon. Thank you. Thank you, Al. Pak Steven turut berduka ya atas meninggalnya Mami. Tuhan memberkati dan memberi kekuatan. Iya, terima kasih. Ya, tidak ada lagi Bapak Ibu. Baik, kalau begitu kita akan tutup ruangan Zoom ini. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Selamat malam. Terima kasih.